Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya akan mau menjelaskan mengenai cara pembuatan latar belakang beserta contohnya. Jadi saya mau review kembali dari video yang pertama yang menyatakan bahwa latar belakang itu adalah titik tolak atau landasan dari kegiatan penelitian yang menjadikan informasi awal tentang fenomena yang terjadi di suatu objek yang didukung oleh sumber literasi terkait. Dari pengertian itulah kita mau mencoba menguraikan apa sih dan bagaimana sih cara menerapkan untuk pembuatan latar belakang. Saya ingatkan kembali, dalam pembuatan latar belakang ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah metode penulisan, yang kedua susunan penulisan, dan yang ketiga konsep dalam penulisan. Nah, untuk contoh kali ini saya akan memakai contoh dari umum ke khusus. Dari paragraf yang pertama yang paling luas sekali, lalu sampai nanti ke paragraf yang terakhir adalah hal yang paling khusus. Nah, kemudian mengenai susunan penulisan, di mana paragraf itu terdiri dari 7 untuk satu latar belakang. Minimal 7 atau dalam rentang 7 sampai 10 paragraf. Kemudian dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Sekurang-kurangnya dalam satu paragraf itu baiknya adalah 5 kalimat. Jadi maksimalnya janganlah juga terlalu panjang sekali, maksimal bisa 8 atau 9. Nah, kemudian dalam penulisan konsep. Nah, setiap latar belakang itu harus memiliki konsep tentang apa gagasan yang mau disampaikan. Jadi konsep itu bisa dimuat dalam setiap paragraf. Jadi untuk itu saya mau uraikan terlebih dahulu. Jadi saya udah ada memberikan warna-warni di setiap paragrafnya supaya ada pendekatan lebih lanjut, supaya para pemirsa bisa lebih dekat untuk pemahamannya. Jadi oke, kita mulai dari hal umum ke khusus. Di mana paragraf pertama ini, paragraf ini membahas mengenai pelayanan. Kemudian kita masuk ke paragraf yang kedua, membahas mengenai kepuasan kerja. Lalu di paragraf yang ketiga membahas mengenai rekan kerja. Kemudian di paragraf keempat lagi membahas rekan kerja. Paragraf kelima membahas kerja. Paragraf kelima membahas disiplin. Paragraf keenam juga membahas disiplin. Dan paragraf ketujuh membahas mengenai alasan kuat bagi seorang penulis untuk melakukan penelitian pada topik tertentu. Jadi ini penegasan di sini. Dan yang terakhir, di paragraf terakhir itu biasanya memuat mengenai apa judul yang akan diteliti. Jadi itu ya untuk metode penulisannya. Saya memakai dari umum ke khusus. Kemudian kalau kita menghitung paragrafnya itu ada sekitar 7 ya. Jadi 7. Nah, ini sudah menyangkut kaidah ya, atau sudah sesuai dengan kaidah di mana satu latar belakang itu terdiri dari beberapa paragraf di kisaran 7 sampai 10 paragraf. Kemudian kita mau melihat ini dari susunan penulisan lagi. Dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, tadi saya katakan sekurang-kurangnya terdiri dari 5 kalimat. Bisa lebih dan jangan kurang. Maksimalnya pun jangan terlalu besar sekali. Lalu kalau kita mau melihat berapa banyak kalimat di dalam satu paragraf, itu akan terlihat apabila kita bisa menghitung berapa setiap titik yang ada di dalam satu paragraf. Ya, jadi misalnya begini. Di paragraf 1 ini ada titik yang pertama, berarti ini satu kalimat. Lalu saya geser ke sini, itu berarti menandakan sudah 2 kalimat. Jadi di paragraf yang pertama ini saya memakai 11 kalimat. Jadi saya tadi mengatakan sekurang-kurangnya 5 kalimat, tetapi pembatasannya tidak ada sampai seberapa banyak kalimat tersebut. Nah, tapi idealnya adalah maksimal kalimat itu di kisaran 9 sampai 12 kalimat, tapi sekurang-kurangnya 5 kalimat. Oke, itu mengenai susunan penulisan. Lalu kemudian kita mau membahas mengenai apa sih
yang harus dibahas itu. Di sini kita mulai dari hal yang paling khusus. Kalau kita melihat dari judul tadi, saya scroll ke bawah dulu kawan-kawan, bahwa di judul ini menyatakan disiplin memediasi dukungan rekan kerja dan kepuasan kerja pegawai kantor camat di Nia Selatan. Jadi dia memiliki 3 variabel. Pekerjaan pegawai di suatu atau beberapa kantor camat yang ada di wilayah Kabupaten Nia Selatan. Nah, tentu ini membahas mengenai pegawai. Maka hal yang paling umum pembahasan mengenai pegawai itu adalah dunia kerja. Jadi kita melihat bahwa kantor camat itu sasaran utamanya adalah pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga grand utama dari pembahasan ini adalah pelayanan. Jadi makanya di paragraf pertama ini membahas mengenai pelayanan. Jadi itulah hal-hal yang paling umum atau yang paling luas dimulai dibahas di latar belakang ini. Jadi coba ya, kalau Anda lihat ya sekilas bahwa inilah cara menulis yang paling luas. Selanjutnya di paragraf kedua membahas yang luas tapi lebih menyempit dibanding yang paragraf pertama. Jadi ini langsung membahas mengenai variabel Y. Jadi kalau di sini dilihat variabel Y-nya adalah kepuasan kerja. Jadi sesuai urutannya dari hal yang paling luas ke yang paling khusus. Dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi yang pertama tadi mengenai pelayanan, kemudian variabel Y-nya adalah kepuasan kerja. Lalu selanjutnya variabel penghubungnya lebih besar dari variabel X, makanya dia lebih duluan daripada variabel X. Lalu yang paling kecil variabelnya adalah variabel bebas, yaitu membahas disiplin. Ini dia variabel disiplin yang dibahas di 2 paragraf, yaitu paragraf ke-5 dan paragraf ke-6. Dan yang terakhir yang paling spesifik atau yang paling mendasar adalah pemahaman mengenai alasan kuat untuk seorang peneliti mau meneliti topik-topik yang dibahas di dalam paragraf ini. Jadi kalau kita melihat di sini, ya ini sudah jelas bahwa penekanannya adalah pegawai kantor camat itu wajib memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi sehingga alasan tersebut kenapa pegawai sering terbengkalai dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya di kantor camat itu disebabkan oleh beberapa hal. Jadi kalau kita lihat di sini adalah hal yang paling mendasar adalah disiplin. Dan kemudian dukungan rekan kerja sehingga kalau ini tidak sinkron maka tidak akan menghasilkan kepuasan kerja. Kalau seorang pegawai tidak memiliki kepuasan kerja, maka dia tidak akan bekerja maksimal, tidak betah bekerja, sehingga sasarannya adalah terbengkalainya pekerjaan mereka sendiri di kantor camat tersebut. Lalu kita kembali lagi ke alinea yang pertama atau paragraf yang pertama. Nah, di setiap paragraf itu pastikan bahwa ada sebuah gagasan atau ada sebuah kata kunci yang harus kita sampaikan kepada pembaca. Kata kuncinya di sini adalah sebaiknya pelayanan itu bisa diberikan sehingga bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Jadi di paragraf pertama ini dia memberikan pesan bahwa pelayanan itu sangatlah penting dan sangat diharapkan oleh masyarakat di wilayah kerja kantor camat tersebut. Nah, kemudian di paragraf kedua dia memiliki gagasan bahwa seorang individu yang memiliki kepuasan kerja, maka dia akan mencintai pekerjaannya. Jadi bagaimana caranya seharusnya sebuah instansi itu memberikan kepuasan kerja terhadap pegawai atau orang yang bekerja di dalamnya. Sehingga apabila mereka memiliki kepuasan kerja, maka dampaknya itu kembali ke atas, yaitu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Apabila dia tidak memiliki kepuasan kerja, maka dia tidak akan betah, tidak akan nyaman bekerja, sehingga dia bisa saja melalaikan pekerjaannya. Kenapa dia bisa melalaikan pekerjaannya? Karena dia tidak ada disiplin. Jadi itu grand yang perlu disampaikannya, gagasan umum atau pesan yang disampaikannya. Kemudian kalau kita melihat di paragraf yang ketiga, dia menyampaikan pesan bahwa
Besar kecilnya, sedikit banyaknya dukungan rekan kerja akan membantu seorang pegawai dalam bekerja, baik positif maupun negatif. Jadi ini pesan yang kuat. Pegawai itu mendapatkan dukungan dari rekan kerja. Karena secara psikologis orang yang dibantu, yang ditemani, yang dikasihi oleh rekan kerjanya, dia akan merasa terbantu secara pemikiran, dia akan terbantu secara tenaga. Tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri dan tuntas pekerjaannya tanpa dibantu oleh orang lain. Inilah intinya. Kemudian adalah di paragraf keempat, dia memberikan pesan bahwa jika sesama pegawai saling dukung-mendukung sebagai sesama rekan kerja, akan membantu organisasi dalam beraktivitas dengan baik. Jadi pesan di sini dia menyampaikan di paragraf keempat itu harusnya pegawai di dalam satu instansi itu, pribadi lepas pribadi, harus saling membantu karena pekerjaan yang satu akan mendukung pekerjaan yang lain. Demikian pula lah sebaliknya. Di paragraf kelima dia memiliki pesan bahwa disiplin mengerahkan individu sesuai dengan alur prosedur yang ditetapkan. Jadi ini penegasan lebih ke dalam bahwa walaupun Anda tidak memiliki kepuasan kerja, tetapi mau tidak mau Anda memiliki beban moral untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Berdisiplin dengan baik, maka pekerjaannya akan tuntas. Kemudian di paragraf ke-6 dia memberikan pesan bahwa seharusnya disiplin itu sebagai indikator utama dalam penilaian pekerjaan atau prestasi atau kinerja dari pegawai tersebut. Jadi disiplin kerja itu sangat berguna untuk promosi jabatan atau pengisian jabatan, salah satu jabatan strategis. Coba dibayangkan apabila seorang yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi tidak memiliki disiplin. Itu tanda tanya besar. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan di paragraf ke-7 adalah dia menyampaikan bahwa saya memiliki judul penelitian yang mana ini. Jadi topik yang akan diteliti adalah kepuasan kerja di kantor camat. Jadi ujung daripada sebuah latar belakang adalah judul. Oke, selanjutnya kita kembali ke atas. Di setiap paragraf saya mengingatkan ada sesuatu pertentangan, ada sesuatu perbedaan sehingga kita tertarik untuk meneliti hal tersebut. Kalau kita melihat di tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang sudah diblok dengan warna pink ini, Anda akan bisa melihat, coba ya, seperti suatu hal yang mutlak dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat di dunia ini. Bahkan setiap peran di bidang jasa pemerintahan dan sektor lainnya berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan prima bagi pelanggan atau masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemberi layanan mendapatkan pengakuan. Jadi, pegawai kantor camat itu akan diapresiasi oleh masyarakat dan terus diminta untuk dilayani. Artinya, masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang baik itu. Sementara penerima layanan merasa puas, dipedulikan, dihargai, dihormati karena menerima pelayanan yang baik. Jadi seburuk apapun masyarakatnya itu tetap dilayani. Itulah yang masyarakat harapkan. Namun pertentangannya adalah terkadang di tempat pekerjaan manapun seringkali menerima keluhan-keluhan dari pelanggan. Jadi di kantor camat itu sering terjadi keluhan-keluhan. Jadi jangan heran di setiap kantor-kantor instansi sangat mengharapkan ada induksi atau ada masukan dari para pelanggan atau masyarakat, di mana di setiap kantor itu ada ditempatkan seperti kotak-kotak saran, dan itu juga sangat bagus. Nah, kemudian di paragraf kedua juga ada pertentangan. Jadi apa? Harusnya kita memiliki kesehatan mental di mana karyawan itu memiliki kenyamanan. Namun pertentangannya adalah terkadang instansi pemerintah dianggap sebagai tempat yang tidak mendukung kemajuan prestasi. Karena biasanya orang yang berprestasi itu katanya banyak sering disingkirkan dan lebih diutamakan orang yang memiliki koneksi dengan bagian atas. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang bekerja itu hanya formalitas. Dan sebenarnya itulah yang salah. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah, dan itu yang akan diteliti. Kemudian kalau kita membedah di paragraf ketiga, dia mengatakan bahwa seorang rekan kerja yang baik sama dengan seorang pegawai yang antusias di tempat kerja atau benar-benar terserap dalam tugasnya dan dapat meniru semangat dan penyerapan karyawan. Namun kenyataannya banyak pegawai yang biasa-biasa saja, tidak antusias dalam melayani masyarakat, bahkan tidak peduli dengan teman yang sibuk. Jadi seharusnya
kita mampu sebagai seorang pegawai itu mampu memberikan contoh yang baik dan benar kepada rekan kerjanya, sehingga rekan kerjanya itu bisa termotivasi. Dengan kata lain, seorang pegawai bisa menjadi contoh atau teladan, sehingga temannya itu bisa mengikut yang baik dari yang dilakukannya positif. Apabila seorang pegawai atau atasan tidak memberikan contoh yang baik, maka hasilnya pegawai, bawahan, atau rekan kerjanya akan mengikut tren yang sedang dia lakukan. Apalagi kalau seorang pejabat memiliki jabatan tertentu, dia akan menjadi pusat perhatian dan dia akan menjadi contoh sehingga dia akan ditiru. Jadi kalau bayangkan saudara-saudara, apabila kita memberikan contoh yang tidak baik, maka instansi itu akan dianggap tidak baik. Jadi kira-kira begitu ya dari penjelasan saya, bahwa dalam membuat paragraf itu harus ada sebuah urutan yang bagus, paragrafnya bagus, kalimatnya bagus, lalu ada pesan yang disampaikan, ada gagasan yang disampaikan, dan ada pertentangan yang disampaikan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan kali ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.